Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Kami, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan materi kami yang berjudul Ranah Kognitif dan Ranah Psikomotorik dalam Pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Arikah Nabila Fatin atau saya sendiri selaku ketua kelompok dan sebagai pemateri pertama. Afifah Zahra Husarif sebagai pemateri kedua. Roswana sebagai pemateri ketiga dan Berlian Natalia sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Makna pendidikan tidak terlepas dari situasi dan kondisi konkret dalam masyarakat, karena pendidikan selalu mempunyai watak yang dicerminkan oleh keadaan dan sifat masyarakatnya. Keadaan dan sifat tiap masyarakat berbeda, sehingga tidak mungkin ada pendidikan yang bersifat universal. Pendidikan senantiasa merupakan refleksi dari situasi objektif dan syarat sejarah yang konkret pada waktu itu. Secara bahasa, ranah diturunkan dari kata domain yang berarti daerah atau wewenang. Bila dikaitkan dengan pembelajaran, ranah berarti kawasan belajar atau domain learning, atau jenis-jenis kemampuan belajar manusia. Benjamin Samuel Bloom mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam dua ranah atau domain utama, yaitu ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif dibedakan lagi menjadi dua kelompok ranah, yakni ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran. 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari ranah terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud adalah 1. Knowledge, 2. Comprehension, 3. Application, 4. Analysis, 5. Synthesis, 6. Evaluation. Satu, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall atau mengenali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharap kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah peserta didik dapat menghafal surat Al-Ashr, menerjemahkan dan menuliskannya secara baik dan benar. 2. Pemahaman atau comprehension.
Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan dan memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Tiga, penerapan atau aplikasi application. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam situasi dan konkret. Keempat, analisis atau analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci dan menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Kelima, sintesis atau sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 6. Penilaian atau penghargaan atau evaluation. Penilaian adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. 2. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif dengan materi tentang kedisiplinan menurut ajaran Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah: pertama, peserta didik bertanya kepada guru pendidikan agama Islam tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik
dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah, atau kepada adik-adiknya di rumah, atau kepada anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya kedisiplinan diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketiga, peserta didik menganjurkan kepada teman-teman sekolah atau adik-adiknya agar berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam kehidupan masyarakat. Keempat, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di sekolah, seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, tertib dalam mengenakan pakaian sekolah, dan disiplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah. Kelima, peserta didik mengamalkan dengan konsekuen kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam menaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi ranah kognitif dan ranah psikomotorik dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢，再见。